Sebenarnya kalau untuk persyaratan khusus banget tuh nggak ada, Mbak. Bisa dari semua lini, sekolah gitu, yang penting niatnya belajar, mau mempelajari hal-hal baru. Untuk prospek kerjanya luas banget nih, mulai dari digital marketing, bahkan sampai data analysis. Dan jangan salah, gajinya juga nggak main-main loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Nah, kembali lagi di Ada Podcast, yaitu podcastnya Ahmad Dahlan TV. Dan di sini kembali lagi sama aku, dan kita kedatangan narasumber yang sangat spesial pada pagi hari ini, yaitu Ibu Isna Ayu Safitri Kusuma Dewi SEMM, selaku Kaprodi dari Program Studi Bisnis Digital ITB Ahmad Dahlan Lamongan. Halo, Saya Ibu. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya teman-teman dari Ahmad Dahlan TV. Halo. Ya Ibu, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Isna Ayu yang sudah berkenan untuk hadir dan berkenalan secara langsung bersama teman-teman dari Ada Podcast di sini. Nah, Oke. terkait pembahasan kita nantinya Ibu, jadi di sini nanti kita akan sedikit berbincang-bincang dan sharing seru terkait apa sih program studi bisnis digital itu Ibu. Nah, tapi sebelum itu pastinya dari teman-teman ingin tahu terkait pengalaman dari Bu Isna Ayu Safitri sebelum menjadi dosen tetap dan juga kaprodi di bisnis digital Ibu. Jadi mungkin bisa Ibu share ke teman-teman terkait pengalaman pribadi dari Bu Isna dan juga tentang background pendidikan sebelumnya. Oke, terima kasih Pak Sofi. Jadi sebelum saya jadi dosen di ITB Ahmad Dahlan, saya bekerja sebagai praktisi. Jadi saya pernah jadi marketing, kemudian saya juga pernah jadi HR di suatu perusahaan konsultan dan di perusahaan eh, apa namanya KCA di Madiun gitu. Jadi memang sebelum jadi dosen memang backgroundnya macam-macam gitu, Mbak. Jadi ketika masuk jadi dosen ini juga menjadi challenging baru, pengalaman baru buat Bu Ayu sendiri gitu. Kalau untuk pendidikan dari S1 Bu Ayu lulusnya manajemen di Universitas Negeri Surabaya. Kemudian lanjut untuk magisternya Bu Ayu ngambil di Brawijaya Malang Brawijaya, gitu. keren sekali Iya, Bu. Ternyata dari ilmu-ilmu seperti tadi marketing sebelumnya, oke. terus juga manajemen, ternyata masih berhubungan ya Bu terkait dengan bisnis digital. Nah, mungkin saya nih ya masih belum tahu terkait bisnis digital tuh seperti apa sih Bu. Jadi mungkin bisa diberitahukan kepada saya dan juga teman-teman sebenarnya bisnis digital ini perpaduan antara ilmu yang seperti apa Bu? Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau terkait pasti sangat terkait ya Mbak, karena prodi bisnis digital ini itu menggabungkan dari ilmu manajemen, kemudian ilmu bisnis dan sistem informasi gitu. Jadi dari background praktisi Bu Ayu yang sebagai marketing, apalagi perkembangan zaman sekarang itu serba digital, jadi sangat berhubungan gitu dengan prodi bisnis digital yang sekarang Bu Ayu dalami gitu. Jadi kalau misalkan kita bisnis sekarang udah nggak zamannya tradisional Iya atau yang betul sekali manual Bu. gitu, yang memang ada masih beberapa pembisnis yang menggunakan secara manual, tapi juga banyak juga pengusaha yang sukses menggunakan digitalisasi gitu. Sehingga adanya prodi bisnis digital ini membuat teman-teman mahasiswa itu mendalami terkait dengan bisnis digital gitu. Waduh, keren sekali ya Bu, karena juga kita melihat bahwa perkembangan zaman ini semakin modern dengan adanya banyak sekali digitalisasi. Nah, tujuan Betul. dari program studi bisnis digital ini juga bisa membuat kita, khususnya para pembisnis nantinya untuk berkecimpung di dunia teknologi juga. Karena Betul, betul. kita juga harus mengikuti zaman seperti itu ya Bu. Nah, Betul. lalu gimana ya Bu caranya? Apakah ada persyaratan nih untuk teman-teman ya di luaran sana yang mungkin backgroundnya dulu waktu sekolah SMA atau SMK dia tidak ada bisnisnya Bu, tapi ketika dia sudah keluar sekolah, Iya. dia ingin sekali untuk berkecimpung di dunia bisnis digital. Apakah ada persyaratan khusus nih Bu bagi mereka untuk mendaftar di bisnis digital? Oke, sebenarnya kalau untuk persyaratan khusus banget tuh nggak ada, Mbak. Jadi, mau dari SMK ataupun dari SMA, itu boleh saja. Maksudnya, tidak ada batasan harus, SMA atau SMK entrepreneur, enggak juga. Jadi bisa dari semua lini,
sekolah gitu. Yang penting niatnya belajar, kemudian mau mempelajari hal-hal baru. Jadi di bisnis digital nanti akan dipelajari dari awal, step by stepnya gitu. Mulai dari dasar, pengantar, kemudian cara mengoperasikan, cara menganalisis, bagaimana prospek-prospek bisnis ke depannya, sehingga tidak ada persyaratan khusus. Yang penting niat mau belajar itu yang menjadi faktor utama sih. Waduh, Gitu. keren sekali. Jadi buat teman-teman yang mungkin, aduh aku pengen banget nih kayaknya join program studi bisnis digital tuh keren. Nanti kerjanya juga pasti kerjanya juga luas gitu kan, Bu. Oke. Ternyata ketika kita join di bisnis digital juga kita bisa belajar hal-hal baru dari awal. Karena di program studi bisnis digital ini nanti kita juga dibimbing dari awal ya, Bu, untuk belajar. Kemudian juga pastinya seru karena kita juga akan belajar banyak hal baru di bisnis Betul digital sekali. seperti itu. Nah, setelah itu nih Bu Ayu, aku juga ingin tanya dong dan juga sharing sama Bu Ayu, kira-kira nantinya setelah kita ambil program studi bisnis digital untuk prospek kerja ke depannya tuh seperti apa ya, Bu? Oke, jadi sebenarnya untuk prospek kerjanya luas banget nih Mbak Sofi. Jadi kalau yang sekarang lagi ngetren, mulai dari digital marketing, kemudian juga bisa jadi editing, Wow, kemudian keren bisa jadi sekali. content creator, atau menjadi technopreneur juga bisa, bahkan sampai data analyst gitu. Jadi memang prospeknya luar. Sekarang banyak platform-platform, kemudian banyak dari marketplace yang membuka lowongan pekerjaan sangat luar, terutama untuk prodi bisnis digital, sehingga peluangnya sangat besar. Dan jangan salah, gajinya juga nggak main-main loh Mbak Waduh, ini Sofi. biasanya yang menjadi salah satu faktor minat Mm-mm. seseorang untuk join di program studi bisnis digital. Karena yang kita tahu tadi kita bisa jadi digital marketing, kemudian juga data analyst dan juga lain sebagainya yang juga kata Bu Ayu tadi untuk gajinya juga sangat Menggiurkan bukan ya. iya, jadi pasti teman-teman pasti tertarik nih Bu untuk join di program studi bisnis digital seperti itu. Lalu terkait selama kita saling sharing ya Bu di Oke, sini. boleh boleh Ya, banget. jadi selama Bu Ayu ini menjadi kaprodi bisnis digital, Mm-mm. apakah ada nih Bu rintangan atau hambatan yang membuat seorang Ibu Ayu ini kemudian berpikir dua kali lagi untuk terjun di dunia bisnis digital? Oke, kalau tantangan ya Mbak Sofia, pastinya tentunya ada ya, terutama bisnis digital ini merupakan prodi baru gitu, yang notabene di Indonesia ini baru 2 tahun berjalan, termasuk di ITB Ahmad Dahlan gitu. Tantangannya yang pertama kita harus mengikuti perkembangan, kreatif, inovatif, kemudian juga update terus terkait dengan teknologinya, kemudian aplikasi-aplikasi yang digunakan, fitur-fitur yang baru, kemudian juga SDM-nya gitu. Jadi tidak hanya teknologinya aja yang terupdate, tapi juga SDM-nya juga harus Betul juga ya Bu. diupdate gitu, harus sering mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian seminar-seminar terkait dengan bisnis digital itu sendiri gitu sih Mbak Safi. Ya, jadi buat teman-teman nih nantinya kan kita sudah mendengar penjelasan dari Bu Ayu ternyata di balik prodi bisnis digital yang prospek kerjanya juga luas dan juga gaji yang menjanjikan, ternyata juga banyak sekali hambatan yang mungkin bisa kita temui teman-teman. Jadi kita juga harus bisa untuk selalu update ya Bu terkait sosial media karena di mana zaman sekarang siapa sih yang nggak pegang sosial media karena kita juga semua pasti udah pegang yang namanya sosmed. Jadi harus terus update teman-teman dan juga belajar. Jangan lupa seperti itu. Iya, sama satu ini Mbak Sofi, sebenarnya di luar harus update tapi juga harus konsisten. Karena dalam pengelolaan sosial media ataupun platform manapun gitu ya, itu yang penting konsisten gitu. Misalkan kita akan melakukan promosi pada satu produk gitu atau pada satu jasa gitu. Kita tuh harus konsisten gitu. Misalkan setiap harinya berapa kali, timingnya, kapan kita akan memulai itu harus benar-benar siap gitu. Karena terkadang itu untuk pemula itu kita tuh di awal menggebu-gebu gitu Iya, ya. betul sekali, Bu. Kemudian mulai ada pergerakan kok sepertinya tidak ada respon dari masyarakat, itu mulai menurun semangatnya. Sehingga itu yang memang harus dipersiapkan itu konsisten. Jiwa kesiapan untuk memulai bisnis gitu, terutama di bidang digital gitu. Karena pesaing kita kan banyak dan itu tidak terlihat gitu. Tapi memang ya itu tadi, setiap ada tantangan harus siap untuk menghadapi gitu. Aduh, iya. Jadi terkait penjelasan Bu Ayu tadi,
sebenarnya kita dianjurkan untuk konsisten juga, karena jika tidak dibagi dengan konsisten maka itu juga akan membuat semangat kita untuk turun ya Bu, seperti itu. Iya, betul Dan sekali. berbicara tentang bisnis digital nih Bu, saya dengar dari teman-teman mahasiswa lainnya bahwa di program studi bisnis digital ini sudah pernah mengadakan KI atau kunjungan industri ya Bu. Oh iya, betul Iya. betul. Jadi di ITB Ahmad Dahlan ini Mbak, kita tuh di semester 3 kita ada program company visit atau kunjungan industri gitu. Jadi tujuannya itu untuk mengedukasi teman-teman mahasiswa, menunjukkan bahwa program ini tuh kunjungan industri ini itu untuk mengajak teman-teman tuh tahu gimana sih ketika proses industri itu kayak gimana gitu. Jadi beberapa perusahaan yang kerjasama dengan kampus kita akan kunjungi itu gitu. Dan itu memang program khusus dari kampus gitu. Dan itu pasti seru banget gitu. Iya Bu, jadi kalau misalnya kita KI nih Bu ya, atau Iya, company visit, kunjungan industri itu membuat kita jadi tahu sebenarnya di perusahaan itu ngapain aja sih mereka kerja atau iya betul. gimana, dan juga kita juga bisa tahu sebelumnya budaya organisasi dalam sebuah perusahaan itu ya seperti apa, sehingga nantinya kita sebagai mahasiswa program studi bisnis digital kita juga bisa belajar nih mulai dari sekarang untuk mempersiapkan dunia kerja nantinya di luar sana. Betul Seperti itu. sekali. Karena nanti banyak divisi atau bidang-bidang yang dipelajari Mbak ketika kunjungan industri. Jadi tidak hanya secara operasionalnya aja, tapi mungkin dari trik-trik marketingnya atau mungkin cara timingnya ketika produksi, kemudian bagaimana pengelolaan karyawannya, sampai mungkin ketika rekrutmen. Nah, ini yang dinanti-nanti sama teman-teman mahasiswa ketika kunjungan industri, apakah bisa ketika kita itu lulus dari prodi bisnis digital bekerja di Bekerja di perusahaan perusahaan tersebut. tersebut gitu. Apakah ada peluang-peluang dan kira-kira seberapa besar bagaimana kita mempersiapkan untuk bekerja di suatu industri seperti itu. Oke deh Bu, jadi ada pertanyaan lagi dari saya terkait Oke. diri saya sendiri nih Bu ya, karena saya kan dulunya itu background saat SMA saya mengambil di jurusan bahasa. Nah, apakah jika nanti saya bergabung di program studi bisnis digital ini banyak kesulitan atau bagaimana caranya biar saya mudah untuk belajar Bu terkait bisnis digital? Oke, berarti terkait dengan adaptasi ya, Mbak Iya ya. betul sekali. Jadi sebenarnya kalau untuk seperti yang saya jelaskan di awal, semua jurusan sebenarnya bisa. Misalkan SMA kan ada IPA, IPS atau bahasa, Iya, sebenarnya bisa semua. Ataupun SMK juga bisa. Sebenarnya kesulitan yang terlalu mendalam sih enggak gitu. Justru ketika Mbak Sofi dari jurusan bahasa itu juga menunjang gitu. Karena di prodi bisnis digital itu juga ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di mana bahasa-bahasa atau bahasa asing itu juga mensupport atau mendukung pada pembelajaran bisnis digital. Karena nanti kita akan bekerja sama dengan pihak luar juga nantinya ketika kita berbisnis, apalagi juga perkembangan digitalisasi ini tidak hanya di lingkup Indonesia aja gitu. Bisa klien kita itu dari luar negeri. internasional ya Bu. Iya, sehingga kita membutuhkan bahasa asing itu sebagai bahasa komunikasi kita dalam berbisnis gitu. Jadi saya kira tidak ada kesulitan yang pasti, tapi memang kita dituntut untuk mau belajar gitu. Artinya ketika ada sesuatu yang baru, kita dituntut untuk mau sedikit effort untuk mempelajari hal-hal baru gitu. Nah Bu Ayu, satu pertanyaan di akhir sebelum kita mengakhiri podcast pada pagi hari ini nih Bu. Jadi aku agak sedikit kepo ya Bu, apakah semua barang dan juga jasa itu bisa dipasarkan secara digital Bu? Oke, sebenarnya semua barang dan jasa itu bisa, Mbak Sofi. Memang tergantung bagaimana proses proses pemakingan. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan baju, kosmetik itu sudah umum ya, Sudah banyak umum ya sekali Bu. marketplace yang menjual hal itu. Tapi yang mungkin agak berbeda ketika produknya itu produk bahan mentah atau produk yang setengah jadi. Contohnya apa? Misalkan seperti eh, pete misalkan. Nah, pete ini kan ada yang perlu dikupas dulu, kemudian divakum untuk biar Oh, oke. awet. Kemudian misalkan tempe atau misalkan produk-produk makanan basah seperti siomay misalkan. Tapi sekarang kan sudah banyak itu dijual perbelikan. Cuman memang agak repot ketika proses pemakingan. Pemakingannya. Kemudian untuk produk-produk seperti jasa, misalkan jasa
editing, kemudian jasa translate atau jasa fotografer. Sekarang di sosial media seperti Instagram itu cara pemasarannya sudah semua secara digital. Jadi sebenarnya hampir semua produk itu bisa dijual digitalisasikan sih Mbak, gitu. Cuma nanti bagaimana cara ordernya, bagaimana cara pemesanannya itu memang harus menggunakan step by step gitu. Biasanya kalau jasa make up ya kan, kita mau lihat dari portofolionya gitu, foto-fotonya, kemudian kita order, baru kita merasakan jasanya itu gitu. Jadi sebenarnya bisa semua gitu. Aduh, terima kasih banyak ya Bu atas informasinya, sangat membantu sekali. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin punya produk, kalian sebagai pengusaha misalnya, misal menjual produk snack atau jajanan dan lain sebagainya, terkait juga tadi Bu Ayu sudah bilang, misalnya ada produk seperti pete, tahu dan lain sebagainya, ternyata sudah bisa teman-teman dijual secara digital. Jadi buat teman-teman yang berpikir sebenarnya produk ini tuh boleh nggak sih dijual digital? Ternyata semua produk sekarang sudah bisa diperjualbelikan bisa. secara digital, teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang di luar sana pengen kuliah, terutama untuk mempelajari bisnis, kemudian pengen mempelajari konten kreator atau dan lain sebagainya, bisa join di Prodi Bisnis Digital ITB Ahmad Dahlan, Lamongan. Gitu. Baik, terima kasih kepada Bu Ayu yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa join di Ada Podcast pada pagi hari ini. Gak terasa ya Bu, udah banyak informasi yang telah disampaikan dari Bu Ayu sebagai narasumber, dan juga sudah banyak sekali informasi terkait program studi bisnis digital ini seperti apa sih, lalu prospek kerjanya seperti apa. Jadi semoga dengan adanya podcast ini juga bisa membantu teman-teman di luar sana untuk bisa mengenal lebih jauh tentang program studi bisnis digital seperti itu. Nah, buat teman-teman silahkan untuk like, komen, dan juga subscribe di akun YouTube-nya Ahmad Dahlan TV. See you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.